Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pengolahan sinyal digital dan kita akan membahas mengenai sinyal dan sistem pada bagian kedua, di mana kita akan membahas mengenai materi sistem linear invariant atau LTI. Kemudian ada respon impuls dan konvolusi. Kemudian kita akan coba nanti sekalian praktikum itu adalah implementasi konvolusi dengan Python. Jadi linear time invariant atau LTI atau sistem linear dan waktu invariant adalah konsep dasar dalam pengolahan sinyal yang banyak digunakan untuk memodelkan sistem fisik dan elektronik. Dua sifat utama LTI itu adalah yang pertama adalah linearitas, kemudian ada waktu dan waktu invariant. Di mana linearitas itu adalah sistem memenuhi prinsip superposisi ya, penjumlahan dan skala input menghasilkan output yang sesuai. Nanti kita akan coba pelajari ya, penjumlahan dua sinyal atau superposisi sinyal ini itu mempengaruhi outputnya nanti. Kemudian waktu invariant atau perilaku sistem tidak berubah terhadap pergeseran waktu. Jadi jika input digeser, output juga bergeser dengan cara yang sama. Jadi pergeseran itu dari waktu contohnya delay ya. Jadi delay itu akan memperlambat juga waktu dari sinyal itu bekerja gitu ya. Itu adalah waktu invariant. Contohnya adalah tadi ya, pergeseran waktu. Berikutnya sistem linear, ada sistem yang memenuhi dua prinsip dasar, yaitu adalah superposisi dan juga homogenitas atau skalabilitas ya. Kita lihat satu-satu. Di sini superposisi itu jika dua sinyal input, misalkan kita punya X1T dan X2T ya, sinyal inputnya akan menghasilkan sinyal output Y1T dan Y2T, ini fungsi waktu ya, maka penjumlahan dari kedua sinyal input akan menghasilkan penjumlahan dari kedua sinyal output ya. Atau kalau kita ibaratkan dalam bentuk matematis, seperti ini ya, jadi kita punya fungsi sinyal 1, fungsi waktu itu outputnya Y1 ya, sinyal keluarannya, kemudian ada sinyal 2, keluaran juga adalah Y2 sini. Maka kalau kita jumlahkan X1 dengan X2, fungsi waktu ini, sinyal fungsi waktu, maka menghasilkan output penjumlahan juga ya. Output sinyal Y1 dan Y2 dalam fungsi waktu. Nah, itu adalah konsepnya. Berikutnya, homogenitas atau skalabilitas. Jika sinyal input, misal kita ibaratkan XT sinyal input ya, menghasilkan output YT atau sinyal outputnya adalah fungsi YT, maka menghasilkan input dengan suatu skalar A ya, atau penyekalaan fungsi nilai A ya, akan menghasilkan output yang juga dikalikan dengan A. Jadi misalkan secara matematis kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ada suatu sinyal di sini diskalakan dengan suatu konstanta nilai A di sini, maka output sinyalnya atau YT di sini akan juga dikalikan nilainya. Jadi kalau kita perkuat, contohnya adalah gain ya, memperkuat sinyal dengan skala tertentu, maka sinyal outputnya juga akan diperkuat ya dengan suatu nilai yang sama gitu dengan inputnya. Itu adalah skalabilitas atau homogenitas. Kemudian sistem yang memenuhi kedua sifat itu superposisi dan homogenitas disebut sebagai sistem yang linear ya. Kemudian prinsip ini penting dalam analisis sistem karena memungkinkan kita memprediksi respon sistem terhadap kombinasi sinyal secara mudah ya. Jadi kalau kita mempelajari superposisi dan homogenitas ya, skalabilitas juga ya tadi, kita bisa mempelajari sifat dari suatu sistem ya. Dia misalkan, maksudnya apa sih? Misalkan tadi sinyalnya diperkuat, nah sinyal inputnya awalnya lemah gitu ya, tiba-tiba kita dengarkan, misalkan audio ya, audionya awalnya input audionya itu kita ngomong sebentar itu lemah nilai suaranya. Namun yang kita dengar setelah dilakukan pengolahan dengan fungsi sistem di dalamnya, dia akan menjadi lebih kuat. Nah itu yang akan kita bisa tahu, oh berarti ada suatu penyekalaan atau ada penambahan sinyal di input sinyalnya itu ya, sehingga sinyal input dan outputnya itu mengalami perubahan. Output sinyalnya mengalami perubahan karena inputnya diberikan sesuatu ya, misalkan tadi di penyekalaannya atau di superposisikan. Nah maksud dari prinsip ini ya, kita bisa memahami sistem kalau kita tahu konsep dari superposisi dan homogenitas. Seperti itu.
Kemudian sistem waktu invarian adalah sistem yang karakteristiknya tidak berubah terhadap waktu. Jadi artinya jika sinyal input digeser dalam domain waktu, maka output yang dihasilkan juga akan bergeser dengan jumlah waktu yang sama tanpa mengubah bentuk sinyalnya. Jadi contohnya adalah delay ya. Delay itu dia itu tidak merubah bentuk sinyalnya, tapi mendelay suara itu dia hanya menggeser waktunya ya, atau mempercepat sinyal suara itu misalkan menjadi lebih cepat, itu menggeser waktunya saja, tapi bentuk sinyalnya itu nggak berubah. Ya, maksudnya adalah seperti itu ya dari kalimat ini. Jika suatu sistem menghasilkan output YT untuk input XT, maka kita akan tahu untuk input yang digeser sebesar T0 yaitu XT min T0. Jadi fungsi waktunya awalnya T ya, kemudian T0, kemudian kita geser ya menjadi fungsi XT min T0 ini, kemudian akan juga fungsi outputnya bergerak menjadi YT min T0 ya. Artinya fungsi input dan output kalau kita geser juga akan berubah ya. Jadi inputnya adalah XT min T0 dan outputnya adalah YT min T0, sinyal keluarannya seperti itu. Ya, ini ada suatu sistem di mana kita akan mengetahui sinyal itu difungsikan suatu nilai apa agar dia keluarannya seperti yang kita harapkan gitu ya. Sifat-sifat utama dari sistem LTI adalah stabil, jadi outputnya tetap terbatas untuk input terbatas. Kemudian kausal, jadi outputnya hanya bergantung pada input sekarang dan sebelumnya. Kemudian ada sifat yang sebutnya sebagai inversible, jadi input asli dapat diperoleh kembali dari outputnya. Ya, kita lihat satu-satu di sini uji stabilitas sistem diskrit, jadi stabilitas jika jumlah absolute respon impulsnya berhingga ya. Jadi misalkan ada suatu sistem di sini itu penjumlahannya dari tahingga sampai minus tahingga itu akan lebih kecil dari tahingga ya. Jadi pasti akan responnya itu berhingga ya, karena kurang dari tahingga maka disebutnya sebagai berhingga. Nah, itu sebagai uji stabilitas untuk sistem yang diskrit. Kemudian ada juga yang bentuk uji stabilitas sistem kontinu, jadi stabil jika integral dari respon impuls berhingga. Jadi kalau respon impulsnya itu dari fungsi ini ya, HT ini dari integralnya ini ya, dari kita ibaratkan fungsinya nilainya dari tahingga minus tahingga, maka dia akan hasilnya adalah berhingga ya, kurang dari tahingga, maka disebutnya sebagai uji stabilitas yang untuk sistem kontinu yang akan menghasilkan nilai yang stabil. Seperti itu. Kemudian sistem LTI dikatakan kausal jika output pada waktu tertentu hanya bergantung pada input saat itu atau sebelumnya. Jadi secara matematis ya, sistem kausal memenuhi fungsi seperti ini ya. Jadi sistem itu akan sama dengan 0 untuk n kurang dari 0 ya. Jadi yang dimaksud sebagai output pada waktu tertentu hanya bergantung pada input saat itu dan sebelumnya, menyesuaikan dengan persamaan matematis ini. Kemudian sistem dikatakan inversible jika input asli dapat direkonstruksi dari output yang dihasilkan secara matematis seperti ini ya. Jadi fungsinya itu adalah nilainya, kemudian hasilnya itu adalah dari fungsi inverse ya. Jadi H-1 ini adalah inverse ya. Dalam matematik itu fungsi inverse yang merupakan yang awalnya adalah konvolusi, kemudian kita inverse menjadi nilai aslinya. Nah, itu yang sebutnya sebagai inversible ya. Bisa artikan dia direkonstruksi kebalik ya, inverse gitu secara matematis, bentuknya adalah seperti ini. Kemudian respon input adalah tanggapan suatu sistem terhadap sinyal input atau unit delta ya. Pada sistem diskrit, sinyal input didefinisikan sebagai seperti ini ya, do n itu untuk nilai 1 T sama dengan 0, dan untuk nilai 0 dia tidak sama dengan 0 ya. Ini adalah sistem impuls ya, respon impuls, sistem terhadap sinyal impuls unit ya atau delta. Jadi didefinisikan sebagai bentuk persamaannya seperti ini. Kemudian jika sistem LTI atau linear time variant itu diberikan input berupa impuls, maka outputnya juga disebut respon impuls dan dinotasikan sebagai HN ya. Tadi kita lihat ya semuanya HN, yaitu adalah respon impuls ya.
Kemudian respon input sangat penting karena dapat digunakan untuk menentukan output sistem ya untuk input ataupun melalui operasi konvolusi tanpa perlu mengetahui detail internal sistem ya. Jadi ini adalah fungsi dari respon dan impuls di dalam pengolahan sinyal digital ya. Jadi kemudian konvolusi adalah kita mempelajari konvolusi pada sekarang ini. Jadi konvolusi itu adalah operasi matematika yang menghubungkan input dan respon impuls untuk menghitung output sistem ya. Jadi untuk sistem LTI discrete, jadi kita ibaratkan sinyal keluarannya yaitu YN ini adalah sinyal input dikonvolusikan ya dengan suatu respon impuls ya. Di sini adalah XN sinyalnya ini bintang ini sebenarnya kali ya kalau dalam kalkulator itu atau matematika kali, tapi kalau dalam bahasa lainnya disebutnya sebagai konvolusi ya, konvolusi antara impuls ya. Jadi sinyal merupakan sinyal keluaran itu adalah sinyal asli dikonvolusikan dengan impuls, maka dia adalah sigma dari nilai ta hingga sampai minus ta hingga nilai fungsi sinyal fungsi K ya dengan impulsnya N min K. Ya, ini adalah sistem respon impuls dari sinyal dan sistem yang kita akan buat nantinya ya. Kita akan coba nanti konvolusikan suatu sinyal, maka akan ada sinyal outputnya yang akan membentuk dari persamaan seperti ini ya. Nanti kita akan lihat. Nah, untuk sinyal waktu kontinu ya, keluarannya itu adalah sinyalnya itu dikonvolusikan dengan suatu impuls, maka dia adalah integral dari minus ta hingga sampai ta hingga dari fungsi sinyal ini tau ya. Kemudian dia ada pergeseran ke arah delta tau ya. Dengan konvolusi kita dapat mengetahui bagaimana sinyal input berubah setelah melalui sistem yang memiliki respon impuls tertentu ya. Jadi kita bisa memahami ini setelah kita lakukan konvolusi suatu sinyal ya. Nanti kita akan coba di praktikum untuk melakukan konvolusi ya. Respon impuls dan konvolusi merupakan konsep dasar dalam analisis sistem digital. Dengan mengetahui respon impuls, kita dapat menghitung output untuk sembarang input menggunakan konvolusi. Aplikasinya sangat luas ya, mulai dari filter digital, pengolahan citra, hingga pengolahan audio. Jadi keluaran dari pengolahan sinyal digital ini kita memahami yang namanya respon impuls suatu sinyal yang tadi ada banyak macamnya, bisa kita aplikasikan. Nanti kita coba konvolusikan suatu sinyal dengan sinyal lainnya, maka dia akan menghasilkan proses-proses ya nanti akan digunakan dalam proses filter digital, pengolahan citra, misalkan citra satelit atau gambar ya. Kemudian ada pengolahan audio ya, nanti banyak juga ya teman-teman di instrumen menggunakan pengolahan di audio ya. Ini yang sangat berguna dalam mengolah sinyal di instrumentasi ini. Jadi itu saja, kita akan coba berikutnya untuk mempraktekkan mengenai konvolusi dari suatu sinyal agar teman-teman lebih paham. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.